Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami keren, telah dikisahkan bahwa di zaman dahulu pernah terjadi pembunuhan sadis terhadap seorang saudara kandung karena suatu persoalan. Sebelum kita lanjut dengan kisahnya, silahkan subscribe channel ini agar kalian termasuk orang-orang yang mendukung dakwah Islam. Juga silahkan share dan komen agar saya terngiang-ngiang sama kalian. Seperti apakah kisahnya? Setelah yang satu ini. Artlist.io. Setelah beberapa lama tinggal di bumi, lalu Nabi Adam dan juga Hawa akhirnya memiliki keturunan. Imam At-Tha'labi mengatakan, ketika ibu Hawa hamil kandungan yang pertama, seketika janinnya bisa bergerak. Ia lalu kaget dan berkata, "Dari mana yang bergerak ini bisa keluar dariku?" Saat tiba waktunya melahirkan, maka lahirlah anak kembar laki-laki dan perempuan. Lalu diberilah nama Habil dan Layutsa ataupun Labuda. Selepas masa melahirkan dan sudah suci, Adam pun berkeinginan untuk melakukan hubungan badan lagi. Tetapi Hawa menolaknya karena ia telah merasakan betapa sakitnya saat melahirkan. Adam selalu merayunya sampai akhirnya Hawa mau melakukannya lagi. Setelah beberapa lama, ibu Hawa hamil untuk kali kedua dan lahirlah dua anak kembar laki-laki dan perempuan dalam satu kandungan yang diberi nama Qabil dan Iklimah yang berparas sangat cantik. Ketika mereka tumbuh dewasa, Nabi Adam alaihissalam khawatir akan timbul fitnah jika anak-anaknya tidak segera dinikahkan. Lalu turunlah wahyu dari Allah untuk menikahkan mereka secara silang, yakni Habil dengan Iklimah dan Qabil dengan Layutsa ataupun Lebudda. Namun, si Qabil menolak perintah ayahnya itu karena ia hanya mau menikah dengan saudara kembarnya sendiri yaitu Iklimah. Menurut Qabil, ayahnya mengambil keputusan yang tidak adil baginya karena Habil menikah dengan adik kembarnya yang lebih cantik. Nabi Adam pun seketika bingung mempertimbangkan keinginan anak yang tidak mau mengalah satu sama lainnya. Lalu turunlah perintah kepadanya agar menyuruh anak-anaknya melakukan kurban dari hasil panen mereka masing-masing. Yang kurban siapa yang diterima Allah, maka ia berhak menikahi Iklimah. Habil yang memiliki peternakan kambing pun mengorbankan salah satu kambing dengan kualitas terbaik secara ikhlas. Sementara Qabil yang memiliki ladang pertanian justru memilih hasil pertanian yang buruk kualitasnya serta niat yang tidak ikhlas. Kemudian mereka berdua meletakkan kurban masing-masing di suatu tempat. Lalu Allah mengirimkan api sebagai petunjuk kurban siapa yang akan diterima. Dan api tersebut lalu menyambar kurban si Habil sebagai pertanda kurbannya lah yang diterima Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menyimpan domba tersebut di surga untuk menggunakannya pada kejadian Nabi Ismail yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim kelak. Habil yang melihat itu makin tersulut amarah yang luar biasa sambil berkata, "Sungguh aku benar-benar akan membunuhmu jika kau tetap menikahi saudari kembarku." Lalu Habil menjawab seperti yang tertaut dalam Al-Quran, "La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulaka inni akhafullaha rabbal alamin." Yang artinya, sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 28. Walaupun Habil telah menasihatinya, Qabil yang masih memendam amarah lalu didatangi iblis yang membisikkan, "Habisi dia sebelum dia menikahi si cantik Iklimah." Qabil bertanya pada si iblis, "Lantas bagaimana cara aku melakukannya?" "Ambillah batu lalu lemparkan ke kepala saudaramu itu," jawab si iblis laknat itu. Pada ketika Habil sedang tertidur saat mengembala kambing-kambingnya, datanglah Qabil yang membawa batu dengan rasa amarahnya dan dilemparkanlah batu tersebut ke arah kepala si Habil dan meninggallah Habil karena itu, dan Qabil sama sekali tidak merasa menyesal telah melakukannya.
Menurut Imam Ats-Tsalabi radhiyallahu anhu, atas kejadian terbunuhnya Habil, bumi berguncang selama 7 hari. Beberapa jenis pohon tumbuh duri pada batangnya, dan rasa buah-buahannya pun berubah, dan rasa air juga ada yang menjadi asin. Setelah melakukan itu, Qabil pun memikirkan cara untuk mengurus jenazah saudaranya itu. Ia pun terus mencari cara sampai berlalu waktu setahun, mayat Habil tergeletak seperti itu. Lalu Allah mengirim 2 ekor burung gagak. Salah satu burung gagak itu pun mati setelah saling bergelut. Salah satu burung gagak itu pun mengubur bangkai yang satunya dengan seizin Allah Ta'ala. Qabil yang melihat itu berkata, "Duhai bodohnya aku, kenapa aku tidak melakukan hal yang dilakukan burung gagak itu sebelumnya?" Dia pun lalu menguburkan mayat saudaranya itu setelah belajar dari burung gagak tersebut. Di sisi lain, Nabi Adam yang merasa berat hati lalu pergi ke TKP terbunuhnya Habil. Sesampainya di sana, ia menyadari bahwa Qabil benar-benar telah menghabisi saudaranya. Dan itu menjadi pembunuhan pertama yang menimpa anak keturunan Adam alaihissalam. Lalu, Qabil juga mengambil semua kambing milik Habil sebelumnya dan mengajak Iklimah untuk kawin lari dengannya. Mereka berdua pun pindah dari kediaman Nabi Adam alaihissalam karena takut kepadanya. Dan dalam sebagian pendapat, setelah Qabil lari dari sana, ia pun menganut kepercayaan yang berbeda dari Nabi Adam alaihissalam dan ia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena perbuatan si Qabil, ia akan mendapat hukuman kelak atas dosanya sendiri dan menanggung dosa-dosa semua orang yang melakukan pembunuhan di zaman setelahnya karena pembelajaran buruk darinya. Sahabat Islami keren, itulah kisah singkat dari kejadian yang diperbuat Qabil kepada Habil. Qabil tega melakukannya karena kedengkian dalam hatinya. Oleh karena itu, satu pesan dari saya, jangan lestarikan dengki di dalam hati, karena itu dapat membuat Anda bertindak lebih jauh yang mengarah pada keburukan. Misalnya, jangan dengki kalau tetangga kita bisa punya mobil dan harta-harta yang lainnya, karena suatu saat itu pasti bermanfaat untuk kita juga, gitu ya. Sahabat Islami keren, walaupun juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kisah tersebut, namun jangan jadikan itu permasalahan, karena khilaf ulama ialah sunnatullah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan ya, karena kan sekarang ini cuaca nggak menentu gitu. Awalnya panas banget gitu kan. Terus bentar-bentar udah hujan. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan banyak begadang waktu malamnya. Minum air putih yang secukupnya lah, gitu ya. Karena saya juga lagi kurang fit ini. Badan kondisi badan nggak menentu juga nih. Tapi harus tetap konten juga biar channel ini bisa cepat direkomendasikan ke kalian gitu, biar cepat sampainya gitu, biar cepat monet juga, karena kan kalau udah bisa monet bisa berkembang lagi dakwahnya. Intinya teman-teman jaga kesehatan aja ya, ini jangan kayak saya ini, jangan sampailah kalian sakit juga. Wassalam.